Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Nurhadi dengan NIM F1212210. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Geologi, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya dari mata kuliah Geologi Indonesia yang berjudul Geologi Busur Gunung Api Pulau Jawa. Di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama itu Pegunungan Vulkanik Jawa bagian tengah, dan kedua itu Pegunungan Selatan Jawa bagian barat, dan yang ketiga Pegunungan Selatan Jawa bagian timur. Sebelum masuk ke 3 pembahasan tadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu geologi busur gunung api Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa merupakan bagian dari busur Sunda yang berumur tersier hingga kuarter. Busur gunung api ini terbentuk sebagai akibat adanya tunjaman di sebelah selatan Pulau Jawa, yaitu tunjaman lempeng Samudra Hindia ke bawah lempeng benua Eurasia. Meskipun posisi tunjaman mengalami perkembangan mendekat dan menjauh dari daratan, namun letak busur relatif tetap. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegiatan gunung api yang tumpah tindih dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari sebaran batuan gunung api di Jawa, seperti pada gambar yang ada di slide ini. Dan ini juga dikemukakan oleh Syauria Atmaja dan kawan-kawan. Nah, kita masuk di fisiografi Pulau Jawa. Nah, fisiografi sini adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk, struktur, dan perkembangan permukaan bumi, termasuk pola bentang alam dan proses geologi yang membentuknya. Dalam konteks ini, fisiografis berfokus pada bagaimana berbagai elemen geologi seperti pegunungan, lembah, dan dataran berinteraksi membentuk suatu wilayah tertentu. Nah, Pulau Jawa ini memiliki fisiografis yang kompleks akibat proses tektonik, vulkanik, dan sedimentasi yang berlangsung selama jutaan tahun. Secara umum, fisiografi Pulau Jawa dapat dibagi menjadi beberapa zona utama yang mencerminkan kondisi geologi dan topografi yang berbeda-beda. Nah, pada gambar yang di atas, di bagian utara terdapat dataran aluvial utara yang merupakan wilayah dataran rendah hasil endapan sungai dan laut. Nah, kemudian bagian tengah Pulau Jawa didominasi oleh rangkaian pegunungan lipatan dan depresi yang terbentuk akibat aktivitas tektonik. Beberapa rangkaian pegunungan ini mencakup Bogor Zone, Serayu Mountains, dan Kendeng Ridge yang merupakan struktur antiklinorium atau lipatan batuan yang membentuk punggungan, serta depresi seperti Randu Blatung Zone. Nah, sementara itu, bagian selatan Pulau Jawa terdiri dari pegunungan selatan yang membentang dari barat hingga timur. Wilayah ini didominasi oleh batuan sedimen dan gunung api tua, serta memiliki bentang alam yang lebih kasar dibandingkan dengan bagian utara. Nah, selanjutnya, gambar ini merupakan proses konvergensi lempeng di bawah Pulau Jawa, di mana lempeng Samudra Hindia bergerak ke bawah subduksi terhadap lempeng benua Eurasia. Proses ini terjadi di zona subduksi yang dikenal sebagai zona Benioff dengan kemiringan sekitar 35 derajat hingga 70 derajat. Awalnya, lempeng Samudra Hindia yang lebih padat mulai menunjam ke bawah lempeng benua Eurasia pada Palung Jawa yang berada sekitar 7 km di bawah permukaan laut. Saat lempeng ini bergerak turun, ia melewati berbagai fitur geologi seperti First Arch Ridge, punggungan di depan busur vulkanik, dan Neogen Basin yang merupakan cekungan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik dan sedimentasi. Nah, ketika lempeng yang menunjam mencapai kedalaman yang cukup dalam, tekanan dan suhu meningkat sehingga menyebabkan pelelehan sebagian material lempeng tersebut. Magma yang terbentuk kemudian naik ke permukaan melalui zona-zona lemah di kerak benua, membentuk busur gunung api Jawa. Inilah sebabnya mengapa Pulau Jawa memiliki banyak gunung api berapi aktif seperti Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Nah, pada gambar ini merupakan peta sebaran gunung api di Pulau Jawa. Setijatji 2010 mengungkapkan, gunung api di Pulau Jawa dibagi ke dalam 3 kelompok utama berdasarkan segmentasi busur vulkanik.
Nah, yang pertama itu ada kelompok gunung api bagian Jawa Barat. Yang kedua itu kelompok gunung api bagian Jawa Tengah. Yang ketiga itu kelompok gunung api Jawa bagian Timur. Nah, selanjutnya kita masuk di jajaran pegunungan vulkanik tengah Jawa. Busur gunung berapi segmen Jawa Tengah. Nah, pada gambar ini merupakan peta topografi yang menampilkan wilayah tengah Pulau Jawa. Nah, di gambar ini terdapat beberapa kelompok gunung api yang ditandai dengan garis merah putus-putus yang merupakan bagian dari busur vulkanik Jawa Tengah. Nah, seperti pada gambar, Gunung Slamet ini terletak di barat peta yang merupakan gunung api aktif tertinggi di Jawa Tengah. Kemudian yang di tengah ini ada kompleks Dieng, termasuk Gunung Sundoro dan Gunung Sumbing, yang merupakan wilayah vulkanik dengan banyak kawah dan aktivitas hidrotermal. Nah, di bagian timur ini ada kompleks Ungaran Merabu Merapi, yang mencakup Gunung Ungaran, Gunung Merabu, dan Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi ini juga adalah salah satu gunung api yang paling aktif di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk di jajaran pegunungan vulkanik tengah Jawa, busur gunung berapi segmen Jawa Barat. Nah, pada gambar ini merupakan peta penjajaran pegunungan segmen Jawa Barat yang terbagi atas 5 kompleks gunung api. Yang pertama itu kompleks gunung api Danau Banten Utara yang terletak di luar zona vulkanik Jawa Tengah, terdiri dari kompleks vulkanik Krakatau dan Danau. Yang kedua itu kompleks gunung api Banten Selatan yang terdiri dari Gunung Endut dan Halimun yang mengelilingi Bayadom. Kompleks ini belum banyak diteliti namun diperkirakan merupakan perpanjangan barat dari kompleks Gede Salak. Nah, ketiga itu kompleks Gunung Salak tidak memiliki gunung api aktif tetapi dikenal dengan potensi panas bumi. Produk vulkaniknya itu terdiri dari aliran lava basaltik andesitik, breksi laharik tufaan, serta tuff pasir. Keempat itu kompleks Gunung Gede Pangarango. Gunung Gede ini masih aktif, sementara Pangarango ini tidak. Nah, kompleks ini terdiri dari breksi tufaan dan aliran lava dengan pusat erupsi di bagian utara yang menghasilkan endapan breksi dan lava. Nah, yang kelima ini kompleks Gunung Bandung, salah satu kompleks vulkanik paling rumit di Jawa, membentuk pola tapal kuda dengan cekungan Bandung di tengahnya. Terbagi dalam 2 zona utama, yaitu zona Bandung Utara, mencakup Gunung Tangkuban Parahu, Tampomas, dan Ciremai, zona belakang busur. Nah, kedua itu zona Bandung Selatan, mencakup Gunung Patuha, Guntur, Papandayan, dan Galunggung, zona depan busur. Nah, kita masuk di jajaran pegunungan vulkanik tengah Jawa, busur gunung berapi segmen Jawa Timur. Nah, pada gambar ini merupakan gambar peta penjajaran pegunungan segmen Jawa Timur yang terbagi atas 7 kompleks gunung api. Yang pertama Gunung Lau adalah gunung soliter yang termasuk dalam rantai vulkanik tunggal di bagian barat segmen Jawa Timur. Yang kedua itu kompleks Gunung Wilis. Kompleks ini terdiri dari deretan gunung berapi berorientasi utara selatan, mencakup Gunung Pandan, Gunung Liman, dan Gunung Wilis. Yang ketiga itu kompleks Kelut Welirang, terdiri dari beberapa kerucut gunung api dengan pusat erupsi multipel, termasuk Gunung Kelut yang aktif, Gunung Kawi, Gunung Gede, serta kompleks Welirang Arjuna dan Gunung Penanggungan. Yang keempat itu kompleks Tengger, dikenal dengan keberadaan Gunung Bromo yang aktif dalam kaldera Tengger, serta Gunung Semeru yang merupakan gunung api tipe strato vulkan yang paling aktif di Jawa. Yang kelima itu kompleks Lamongan. Berbeda dari kebanyakan gunung api di Jawa, Gunung Lamongan ini bergeser sekitar 25 km ke utara dari jalur vulkanik utama. Kompleks ini memiliki lebih dari 60 kerucut sinder dan beberapa danau mar yang mencerminkan aktivitas vulkanik masa lalu. Yang keenam itu kompleks Iyang Argopuro yang terdiri dari pusat erupsi yang berorientasi utara selatan akibat aktivitas tektonik berupa rifting atau patahan. Beberapa gunung ini dalam kompleks ini meliputi Gunung Argopuro, Gunung Semeru, dan Gunung Pandu. Dan yang terakhir itu kompleks Raung Ijen yang didominasi oleh kaldera Ijen yang terkenal dengan kawah berisi danau asam terbesar di dunia. Kompleks ini mencakup Gunung Raung sebagai
stratovolcano aktif, serta beberapa gunung kecil di dalam kaldera yang menunjukkan aktivitas post-kaldera. Kemudian pegunungan selatan Jawa Barat. Nah, pada gambar ini terdiri dari dua bagian utama. Itu bagian atas itu merupakan peta topografi yang menunjukkan elevasi wilayah menggunakan skala warna. Kemudian bagian bawah ini adalah peta geologi Pulau Jawa yang menggambarkan formasi batuan dan struktur geologi utama. Nah, fotografi yang bagian atas ini, gunung-gunung api tampak sebagai tonjolan dengan ketinggian lebih dari 3.000 meter, terutama di sepanjang sumbu tengah Jawa yang merupakan bagian dari busur vulkanik aktif. Kemudian itu peta geologi bagian bawah, itu berbagai warna dan pola menunjukkan perbedaan formasi batuan di Pulau Jawa, seperti batuan vulkanik, andesit, basal, dan tufa, serta formasi sedimen yang lebih tua. Kemudian ada struktur geologi termasuk sumbu lipatan, sinkline, dan patahan fault juga ditampilkan. Kemudian ada batuan vulkanik dari aktivitas gunung api modern dan batuan plutonik yang lebih tua berperan penting dalam membentuk geologi Jawa. Dan ada juga zona di bagian selatan cenderung memiliki lebih banyak batuan vulkanik dan endapan terkait aktivitas gunung api, sementara bagian utara memiliki lebih banyak formasi sedimen dan batuan metamorf. Nah, jadi gambar ini menggambarkan hubungan antara topografi dan geologi di Pulau Jawa. Gunung api yang aktif terletak di sepanjang busur vulkanik utama berasosiasi dengan batuan vulkanik yang masih muda. Sementara itu di bagian utara dan selatan terdapat formasi batuan lebih tua yang menunjukkan sejarah tektonik kompleks di Jawa akibat interaksi lempeng. Nah, selanjutnya pegunungan selatan Jawa Timur. Dalam gambar ini terdiri dari dua bagian utama juga yang saling berkaitan. Bagian atas itu adalah peta topografi Pulau Jawa yang menunjukkan variasi ketinggian wilayah dengan warna biru mewakili daerah yang lebih rendah dan warna hijau hingga kuning menunjukkan daerah yang lebih tinggi. Kemudian itu bagian bawah ini adalah peta morfologi dan struktur geologi yang mengelompokkan wilayah berdasarkan bentuk dan elevasi permukaan bumi. Nah, dalam peta ini beberapa area diberi label sebagai high dan low yang mencerminkan daerah dengan ketinggian relatif lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Nah, seperti misalnya ini Gunung Sewu High dan Pacitan High mengacu pada daerah dengan perbukitan kapur yang cukup menonjol, sementara Jogja Low dan Lumajang Low menunjukkan daerah dengan ketinggian lebih rendah yang kemungkinan besar merupakan lembah atau depresi geologi. Nah, selain itu ada juga istilah Solo Depression di bagian tengah yang menunjukkan cekungan atau depresi geologi yang relatif lebih rendah dibandingkan area di sekitarnya. Nah, depresi ini bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas tektonik dan sedimentasi yang terjadi selama jutaan tahun. Wilayah lebih tinggi seperti Blitar, Turen High, dan Jember High kemungkinan terbentuk akibat proses tektonik yang mengangkat bagian kerak bumi di daerah tersebut. Nah, selanjutnya itu gunung berapi, geokimia dan jenis magma. Nah, pada kedua gambar ini membahas karakteristik geokimia dan tektonik gunung api di Jawa, terutama yang berada di zona belakang busur atau back arc dibandingkan dengan busur vulkanik utama, vulkanik arc. Nah, gambar ini merupakan diagram hubungan antara kandungan K2O, kalsium oksida, dan MgO, magnesium oksida dalam batuan vulkanik di Jawa. Dalam diagram ini, gunung-gunung di zona back arc seperti Muria, Ringgit, Lurus, dan Lasem ditandai dengan simbol yang berbeda. Area yang bertuliskan Java Arc menunjukkan rentang komposisi kimia khas gunung api di zona busur vulkanik utama di Jawa. Nah, gunung api di zona back arc tampak memiliki kandungan K2O yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa magma di wilayah ini lebih kaya akan kalium dibandingkan dengan gunung api di zona busur utama. Hal ini mengindikasikan bahwa gunung api di zona belakang busur mengalami proses diferensiasi magma yang berbeda atau dipengaruhi oleh sumber magma yang lebih kaya unsur alkali. Nah, gambar kedua ini merupakan peta sketsa menunjukkan lokasi dan tipe magma dari gunung api di Jawa Tengah dan Jawa Timur berdasarkan data dari Soeria Atmadja et al. 1988. Gunung-gunung seperti Muria, Lasem, Lurus, dan Ringgit berada di belakang zona busur vulkanik utama.
Legenda menunjukkan berbagai tipe magma yang ada seperti ultrapotasik, alkali-potasik, sosonitik, potasikal-alkalin, dan kalk-alkalin yang mencerminkan variasi sumber magma dan proses diferensiasi yang terjadi. Gunung api di zona belakang busur cenderung memiliki komposisi alkali tinggi, berbeda dengan gunung api di busur utama yang lebih bersifat kalk-alkalin. Nah, jadi kedua gambar ini menunjukkan bahwa gunung api di zona belakang busur di Jawa memiliki kandungan kalium lebih tinggi dibandingkan dengan gunung api di busur vulkanik utama. Nah, selanjutnya itu pola struktur di Pulau Jawa. Pada gambar ini menunjukkan pola struktur geologi di sekitar Pulau Jawa yang merupakan bagian dari sistem tektonik kompleks akibat interaksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Struktur utama yang terlihat dalam peta ini mencakup sesar, cekungan busur, palung, dan punggungan yang mencerminkan dinamika geologi di wilayah ini. Nah, Pulau Jawa ini memiliki beberapa sesar utama seperti sesar Paribis, sesar Cimandiri, dan sesar Naik Kendeng yang menunjukkan adanya aktivitas tektonik yang terus berlangsung. Sesar-sesar ini berperan dalam bentuk struktur geologi di Jawa dan bisa menjadi sumber potensi gempa bumi. Selain itu, di bagian selatan Pulau Jawa terdapat Parit Jawa yang merupakan zona subduksi, tempat lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Zona ini juga berhubungan erat dengan aktivitas seismik dan vulkanisme yang tinggi di wilayah Jawa. Di bagian utara Pulau Jawa ini terdapat berbagai fitur geologi seperti busur Karimun Jawa, busur Bawean, dan Palung Pati. Fitur-fitur ini menunjukkan bahwa bagian utara Pulau Jawa mengalami deformasi tektonik yang kompleks yang berkaitan dengan aktivitas subduksi di selatan dan pergerakan kerak bumi di Laut Jawa. Nah, subcekungan Biliton ini dan tinggian Masalembo juga tampak dalam peta ini yang menunjukkan adanya variasi struktur bawah permukaan yang mempengaruhi sedimentasi dan pembentukan cekungan hidrokarbon. Sementara itu di selatan Jawa terdapat cekungan busur muka dan punggungan akresi yang merupakan bagian dari zona akresi akibat tumbukan antara lempeng samudera dan lempeng benua. Zona ini memainkan peran penting dalam evolusi geologi Pulau Jawa dan menentukan karakteristik batuan yang ada di wilayah ini. Masih masuk di penjelasan pola struktur di Pulau Jawa. Nah, pada gambar ini Pulau Jawa itu ada 3 arah pola struktur yang berbeda. Nah, di yang pertama itu ada pola struktur Selat Sunda yang berwarna orange ini yang berarah dari utara ke selatan. Kemudian itu ada pola Meratus yang berwarna hitam ini yang berarah dari timur laut barat daya. Dan yang ketiga itu ada pola Jawa yang berarah dari barat ke timur yang berwarna ungu ini. Nah, pola yang pertama ini dan kedua ini kemungkinan dihasilkan oleh tektonik pratersier yang kemudian mengalami reaktivitas pada kegiatan-kegiatan tektonik yang lebih mudah. Dan pola yang ketiga ini, pola Jawa, yang diakibatkan oleh tektonik neogen dan merupakan pola yang paling berkembang di Pulau Jawa. Nah, selama tektonik neogen ini, zona subduksi di selatan Pulau Jawa menjadi lebih aktif antara lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara menekan dan menumbuk lempeng Eurasia, menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanisme dan tektonik. Aktivitas ini berkontribusi terhadap pembentukan gunung-gunung api yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Nah, gunung-gunung api ini terbentuk sebagai bagian dari busur magmatik akibat pelelehan mantel yang dipicu oleh subduksi. Nah, yang terakhir ada penampang skematik tektonik. Nah, pada gambar ini merupakan penjelasan penampang skematik tektonik Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah, penampang tektonik ini menunjukkan hubungan antara Pulau Jawa bagian timur dan Kalimantan bagian barat hingga Laut Cina Selatan. Struktur tektonik yang tergambar mencerminkan proses kompleks yang terjadi akibat interaksi antara lempeng tektonik di wilayah ini, khususnya antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, busur gunung api Pulau Jawa ini terlihat jelas di Pulau Jawa bagian timur yang terbentuk sebagai akibat dari subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Proses ini menyebabkan pelelehan sebagian mantel yang menghasilkan magma yang kemudian naik ke permukaan dan membentuk busur gunung api aktif. Busur gunung api ini tersusun atas batuan gunung api dan batuan gunung api klasik tersier yang ditandai dalam warna kuning pada penampang. Nah, wilayah ini merupakan zona vulkanisme aktif dengan banyak gunung berapi yang masih aktif
hingga saat ini seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Ijen. Nah, di sebelah utara ini busur gunung api terdapat cekungan Jawa Timur dan cekungan Laut Jawa yang merupakan daerah akumulasi sedimen yang berasal dari erosi gunung api dan daratan sekitarnya. Cekungan ini diisi oleh sedimen tersier warna biru yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon. Nah, lebih jauh ke utara itu terdapat busur sedimen yang terdiri dari endapan-endapan hasil erosi dari daratan dan gunung api yang tersimpan dalam cekungan-cekungan laut dangkal. Demikianlah presentasi penjelasan hasil PPT saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.